Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ahmad Fadil. Saya perwakilan dari kelompok 5 pengantar ilmu hukum. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan pengertian dari hukum acara pidana. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Sawaludin. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan hukum pidana formil dan hukum pidana material. Halo teman-teman, kenalin saya Rizka Amalia Sibir dan saya Husnul Fatimah. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan macam-macam asas penting dalam hukum acara pidana. Perkenalkan nama saya Muhammad Lukman Hakim. Saya dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan fungsi serta asas-asas hukum acara pidana. Selamat menyaksikan. Mas, Ya. hukum acara pidana itu apa sih, Mas? Hukum acara pidana itu adalah suatu rangkaian aturan yang mengatur tata cara negara melalui aparat penegaknya dalam menegakkan hukum pidana material ketika terjadi dugaan pelanggaran hukum pidana. Gitu, Mas. Makasih, Mas. Yuk. Perlu diketahui teman-teman, salah satu tujuan utama dari hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran material secara selengkap-lengkapnya atas suatu perkara pidana. Nah, agar suatu proses peradilan pidana tidak menyimpang dari tujuan utamanya, maka hukum acara pidana dilandaskan oleh asas-asas fundamental. Nah, apa saja sih asas-asas fundamental tersebut? Mari kita gali lebih dalam. Hukum acara pidana dan hukum pidana itu tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Nah, hukum pidana itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, hukum pidana material, yaitu yang membahas tentang syarat-syarat dipidanakannya suatu perbuatan. Sedangkan hukum pidana formil, yaitu yang membahas tentang bagaimana negara melaksanakan hak untuk menjatuhkan suatu pidana. Nah, sedangkan hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara mempertahankan atau menyelenggarakan hukum material. Kemudian, menurut yang kita ketahui, hukum acara pidana adalah tata cara atau prosedur di pengadilan tentang penyelenggaraannya, mulai dari laporan hingga proses di peradilan. Kak, macam-macam asas penting dalam hukum acara pidana apa aja sih? Oke, jadi asas-asas penting yang terdapat dalam hukum acara pidana itu yang pertama ada asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan merupakan asas yang mana dengan asas tersebut diharapkan peradilan tersebut berjalan dengan cepat dan sederhana sehingga biaya apapun yang dikeluarkan akan menjadi ringan dan tidak terlalu memberatkan pihak yang berperkara. Asas-asas yang kedua itu ada asas prasangka tidak terduga. Asas prasangka tidak bersalah maksudnya. Jadi asas praduga tidak bersalah itu adalah asas yang mana mewajibkan kita menganggap bahwa setiap orang yang menjadi tersangka atau setiap orang yang dituntut dan dihadapkan di muka sidang peradilan itu belum bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Lanjut, yang ketiga ada asas oportunitas. Asas oportunitas merupakan hak yang dimiliki oleh penuntut umum untuk tidak melakukan tuntutan ke pengadilan atas seseorang. Yang keempat ada asas pemeriksaan terbuka untuk umum, yang mana dalam proses pemeriksaan pengadilan itu terbuka untuk umum, yang artinya dapat disaksikan dan diikuti oleh siapapun. Yang kelima ada asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum, yang artinya hukum tidak membeda-bedakan siapapun tersangkanya dan apapun latar belakangnya selama melakukan proses pemeriksaan. Selanjutnya adalah asas peradilan yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya. Asas ini bermakna bahwa hakim mengambil sebuah keputusan karena jabatannya tetap bukan sementara dan diangkat secara sah oleh negara. Selanjutnya ada asas tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Nah, berdasarkan KUHP pasal 69 sampai dengan 72 terdapat ketentuan
ketentuan bahwa tersangka atau terdakwa berhak mendapat pendampingan oleh penasihat hukum demi melindungi hak asasi manusia. Selanjutnya, asas pemeriksaan hakim yang dilakukan secara langsung dan lisan. Secara sederhana, asas ini menyatakan bahwa pemeriksaan pengadilan dilakukan oleh hakim kepada terdakwa dan saksi secara lisan, bukan secara tertulis. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan dibentuknya KUHP, maka secara singkat KUHP memiliki 5 tujuan. Adapun yang pertama, perlindungan atas hak dan martabat manusia. Yang kedua, perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan. Yang ketiga, kodifikasi dan unifikasi hukum acara pidana. Yang keempat, mencapai kesatuan keadilan dan tindakan aparat penegak hukum. Kelima, mewujudkan hukum acara pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Adapun tujuan hukum acara pidana sebagai berikut. Yang pertama, suatu kebenaran material. Yang kedua, menentukan subjek hukum berdasarkan alat bukti yang sah. Ketiga, menggariskan suatu pemeriksaan dan putusan pengadilan. Adapun 3 fungsi hukum acara pidana. Yang pertama, mencari dan menemukan kebenaran. Yang kedua, pengambilan putusan oleh hakim. Ketiga, pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil.